Candi Borobudur masih menyimpan berbagai misteri yang belum terjawab. Salah satunya misteri itu adalah soal keberadaan danau purba yang mengelilingi peninggalan era Mataram kuno tersebut. Sobat Tembok Kangen, senang bertemu kembali di channel ini. Kali ini kami akan membahas tentang Danau Purba Borobudur. Berdasarkan penelitian para ahli, Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 saat kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sailendra pada masa Raja Samaratungga. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sekitar wilayah candi. Candi Borobudur yang megah dan berada di ketinggian ini, siapa menyangka dahulunya candi ini dibangun di tengah-tengah danau. Pada tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur dari Belanda, Nieuwen Kamp, mengajukan teori bahwa Candi Borobudur dibangun di tengah-tengah danau, diibaratkan ceplok bunga teratai yang mengapung di tengah-tengah kolam. Bunga teratai sendiri adalah simbol kesucian dan kemurnian bagi umat Buddha. Pendapat itu bukan romantisme belaka. Berdasarkan kajian geologi oleh Dr. Insinyur Helmi Murwanto MSI, dosen UPN Veteran Yogyakarta, lingkungan danau pernah terbentuk di sekitar Candi Borobudur. Jejak danau purba akan kita telusuri bersama. Mari. Saat kita berada di puncak Bukit Suroloyo, kita akan bisa membayangkan dataran rendah di bawah kita jika terisi air. Di tengah-tengah ada Candi Borobudur, seperti ceplok bunga teratai di tengah kolam. Terbentuknya cekungan Borobudur tidak lepas dari sejarah terbentuknya komplek gunung-gunung api yang ada di wilayah Kulon Progo, membentang dari Kulon Progo, Purworejo sampai Magelang, yang terjadi sekitar 20-30 juta tahun yang lalu, di mana gunung-gunung api yang ada di komplek tersebut sebagian besar tubuhnya tenggelam di bawah permukaan laut. Dibuktikan adanya terumbu-terumbu karang di beberapa tempat. Pada 2 juta sampai 3 juta tahun yang lalu, bagian utara komplek Gunung Api Kulon Progo mengalami pengangkatan. Pengangkatan itu dapat kita lihat pada Bukit Menoreh. Pada Bukit Menoreh terbentuk tebing-tebing curam. Kemudian bagian selatan komplek Gunung Api Kulon Progo mengalami penenggelaman dan disitulah adanya cekungan Borobudur. Cekungan inilah muncul bukit-bukit kecil yang terisolir air seperti Bukit Borobudur, tempat keberadaan Candi Borobudur. Ada beberapa bukit terisolir yang dapat kita lihat sampai sekarang seperti Bukit Gendol, Bukit Pring, dan Bukit Sari. Pada 1 juta tahun yang lalu, sebelah utara Bukit Borobudur terbentuk gunung-gunung baru seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Merbabu, Merapi. Kemudian dari gunung-gunung baru itu mengalir sungai-sungai yang bermuara di Danau Borobudur. Pada abad ke-8 lah Borobudur dibangun di atas bukit yang terisolasi. Diperkirakan pada abad itu Danau Borobudur purba masih ada. Batu-batu andesit sebagai bahan candi diperoleh dari sekitar Danau Purba tersebut. Proses mengeringnya Danau Purba Borobudur mulai terjadi pada awal abad ke-11 dan sampai akhir abad ke-13 karena letusan-letusan gunung-gunung api baru yang membawa material-material vulkanik yang menimbun Danau Borobudur yang makin lama makin dangkal dan akhirnya menjadi kering seperti sekarang ini. Ketika Danau Borobudur mengering, maka aliran sungai-sungai yang biasanya masuk ke Danau Borobudur itu mencari jalannya sendiri. Seperti di Sungai Elo ini, Sungai Elo merupakan aliran sungai berhulu dari Gunung Merbabu. Setelah Danau Borobudur mengering, maka air yang berasal dari Gunung Merbabu yang seharusnya bermuara di Danau Borobudur berbelok dan membentuk aliran sungai baru yaitu Sungai Elo. Begitu juga dengan Sungai Progo ini, juga merupakan sungai baru yang berhulu dari Gunung Sindoro Sumbing. Karena muara Danau Borobudur mengering, maka Sungai Progo mencari jalan sendiri dan jadilah aliran Sungai Progo baru. Mari kita lihat jejak Danau Borobudur yang sudah mengering. Di desa dekat Borobudur bernama Desa Gentan, di sini kita dapat melihat batu-batu andesit yang berasal dari material vulkanik gunung berapi. Karakternya mirip dengan
batu-batu gunung berapi baru dahulunya mengalir menutup Danau Borobudur Purba. Selanjutnya, bukti adanya Danau Borobudur juga dapat kita lihat di Sungai Pabelan, hulu dari Merapi Merbabu. Sungai Pabelan dahulunya juga bermuara di Danau Borobudur Purba, dan sekarang Sungai Pabelan itu bergeser 5 meter setelah Danau Purba Borobudur mengering. Ada juga jejak Sungai Sileng Purba yang bermuara di Danau Purba Borobudur. Di Sungai Pabelan dan Sileng di sini kita bisa mengambil lumpur hitam atau lempung hitam yang mengandung bahan organik dan sisa-sisa serbuk sari yang merupakan tanaman air. Penyebaran lempung hitam sangat luas, menandakan Danau Borobudur Purba juga luas. Kedalaman Danau Purba terdalam ada di belakang Borobudur, sekarang menjadi area persawahan masyarakat. Nama-nama desa di area ini bernama Bumi Segoro, Sabrang Rowo. Nama-nama tersebut mencerminkan situasi Borobudur pada saat itu yang sekitarnya adalah danau kemudian sedikit-sedikit mengering menjadi rawa-rawa nyemek. Di area ini kita juga dapat melihat lempung-lempung hitam mengandung serbuk sari. Untuk itu terdapat kebijakan dari pemerintah di area-area sekitar Danau Purba ini dilarang untuk didirikan bangunan-bangunan seperti hotel, mal, perumahan-perumahan dengan alasan bahwa ketika membangun gedung-gedung perumahan-perumahan, air tanah diambil besar-besaran dan ini akan menyebabkan penurunan tanah di sekitar Candi Borobudur. Mengingat dahulunya sekitar Borobudur adalah Danau Purba yang luas. Demikian liputan dari tim Tombok Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.